Halo anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan Ustazah di part kedua. Nah, di part kedua ini, seperti yang Ustazah bilang tadi, kita akan mempelajari bagian terakhir dari pola bilangan ini, yakni kita akan ngomongin tentang deret. Nah, deret ini ada hubungannya sama dua hal yang kita pelajari terakhir, yaitu barisannya, barisan aritmatika, dan juga yang satunya adalah geometri. Nah, sama juga di sini nanti kita akan bahas dua deretnya. Yang pertama adalah deret aritmatika dan selanjutnya adalah deret geometri. Nah, bedanya deret dengan sebuah barisan itu apa sih perbedaannya? Coba dipikirkan sejenak, kira-kira apa perbedaan dari sebuah barisan dan sebuah deret? Kalau barisan itu kita ngomongin tentang urutan bilangan yang memiliki pola tertentu. Dia hanya diurutkan, ditata sedemikian rupa. Contohnya kayak 3,5, 7,9 dan seterusnya. Angka-angka atau bilangan yang ada di sana ini nanti itu cuma ditata, dikasih pembedanya koma kayak gitu, cuma ditata. Sedangkan kalau kita ngomongin yang namanya deret itu adalah jumlahan dari sebuah barisan. Jumlahan, artinya kalau jumlahan berarti kita pakai operasi penjumlahan. Artinya barisan ini itu justru barisan yang tadi 3 itu sama 5, 7, 9 dan seterusnya itu nanti akan dijumlahkan hingga menemukan suatu angka yang lainnya. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sampai seterusnya, dilakukan operasi penjumlahan. Bedanya di situ. Kalau tadi di barisan itu kita hanya mengurutkan bilangan, menata bilangan sehingga dia punya pola tertentu, punya aturan tertentu. Tetapi kalau di deret, kalau kita ngomongin deret, nah deret itu jumlahannya. Jadi deret dengan jumlahan itu artinya sama aja. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi ya. Kita coba langsung ke yang pertama. Seumpama Ustazah mau membahas tentang deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini nanti kita akan menyimbolkannya dengan SN. Nah, untuk rumus SN pada aritmatika ini nanti itu seperti gini. N/2 yang dikali A yang ditambah UN. Contoh, berarti nanti kalau ustazahnya gini, contohnya tadi example ya. Example. Kalau ustazah tadi punya barisan 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 sampai seterusnya. Terus ustazah nanya S3 itu artinya dari suku pertama ditambah suku kedua sampai suku ketiga. 3 tambah 5 tambah 7. Berarti S3 atau deret ketiga pada pola bilangan ini tadi 3 tambah 5 tambah 7 hasilnya adalah 15. Kalau ustazah nanya suku, kalau ustazah nanya deret keempat atau jumlahan keempat atau S4 berarti
3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sampai suku keempat. Berarti 3 tambah 5 tambah 7 ditambah 9 hasilnya adalah 24. Bisa nggak kalian bayangin kalau nanti Ustazah tanya S25? Apakah kalian harus menentukan dulu sukunya 7, 9, terus setelah itu berarti 11 ditambah 13 ditambah 15 dan sampai suku ke-25. Apakah kalian mau menghitung satu demi satu baru dijumlahkan semuanya untuk menentukan deret ke-25 ini? Saya rasa tidak akan ada yang melakukan seperti itu. Sehingga muncullah rumus deret aritmatika ini. Dengan catatan barisan yang muncul ini adalah barisan aritmatika. Makanya kita pakai rumus deret aritmatika. Caranya gimana mengerjakannya? Kalau yang ditanya, kita punya rumus SN itu tadi ya. Kalau yang ditanya adalah S25, kan berarti rumusnya tadi N per 2 dikali A plus UN. N-nya sudah diganti dengan angka 25. Berarti N yang ada di sini juga harus diganti dengan 25. 25 per 2. A-nya rumus A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya kalau di soal tadi adalah 3 ditambah dengan UN. N-nya tadi adalah U10 diganti juga U10. Nah, berarti apakah kalian sudah mengetahui nilai U10? Belum ya, kalian belum mengetahui suku ke-10-nya. Sehingga sebelum sampai mengerjakan itu kita harus menentukan dulu U10 maaf. Kalau N-nya tadi adalah 25 di sini, berarti UN-nya juga U25. Ya, setelah itu kita harus hitung dulu nih. Berarti U25-nya itu berapa? Set. U25. Kita masih ingat rumus dari UN barisan aritmatika itu adalah BN yang ditambah A min B. Oke. A-nya itu adalah nilai 3, B-nya adalah 2. Berarti B-nya tadi kita masukin aja 2, N-nya itu adalah 25 ditambah A-nya 3 yang dikurang 2. Berarti 2 kali 25 itu 50 yang ditambah 3 kurang 21. Berarti U25 sama dengan 51. Nah, kalau sudah selesai baru dari U25 ini kita substitusi masuk ke rumus ini. Berarti 25 per 2 nya nggak usah dihitung dulu. Nanti hasilnya kan jadi desimal ya, biarin dulu. 3 yang ditambah U25-nya udah ketemu yaitu 51 kita masukkan. Sehingga 25 per 2 yang dikali, kalau ada operasi kurung nggak ada apa-apa maksudnya juga perkalian, dikali dengan 54. 54 kalau kita bagikan dengan 2 hasilnya adalah 27. Nah sekarang tinggal dihitung deh. 25 dikaliin 27 itu hasilnya berapa? 5, 3, 14, 17. Setelah itu 0, 1, 2, 2 berarti 4, 5. Berarti hasilnya 675. Itu menjumlahkan S1. Jadi S25-nya sama dengan 675. Itu menjumlahkan dari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah seterusnya sampai suku ke-25 itu hasilnya 675. Caranya simple, berarti kalau nanti dia ngomongin deret ke-25 berarti U yang ada di sini harus U25. Kalau di sini nanti U-nya U100 ya berarti UN yang ada di sini harus kita cari U100-nya. Gampang ya? Paham ya? Ketika nanti penjelasan Ustazah terlalu cepat atau kalian masih ada beberapa hal yang
masih membingungkan, jangan patah semangat karena ini bentuknya video. Kalian bisa replay ulang di bagian kalian yang nggak paham. Jangan menyerah cuma satu kali untuk mendengarkan, setelah itu dan. Nah, alhamdulillahnya dengan pembelajaran dari ini, dengan adanya video ini, kalian bisa mengulangi pembelajaran tersebut sehingga kalian bisa memaksimalkan potensi diri kalian. Oke, ingat-ingat matematika itu mudah, guys. Oke, di bagian terakhir banget dari pertemuan kita kali ini, apalagi di bab ini bagian terakhir, yaitu tentang deret. Yang satunya aritmatika berarti satunya adalah geometri. Nah, deret geometri. Benar, deret ini ngomongin barisan geometri duluan, yaitu contohnya 2,4, 8, 16 dan seterusnya. Kalian sudah pasti tahu kalau ini adalah deret geometri dengan rasio berapa? Rasionya adalah 2. Dikaliin 2 kan ke semuanya. Nah, bedanya tadi kalau ini adalah masih barisan geometri, sedangkan kalau nanti kita ngomongin deret geometri ketiga, S3, masih sama ya simbolnya, ini juga SN. Kalau kita ngomongin S3 berarti 2 yang ditambah 4 ditambah 8. Berarti nanti hasilnya adalah 14. Kalau S4 masih sama. 2 yang ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Hasilnya adalah 30. Ini adalah materi di mana kan arti deret itu sama, jumlahan dari sebuah barisan. Nah, bedanya tadi aturan aritmatika itu adalah penjumlahan, sedangkan geometri itu tentang perkalian, rasio. Sehingga pastilah rumus SN yang ada di barisan geometri berbeda. Bedanya seperti apa? Bedanya itu A dikali R pangkat N dikurangi 1 per, ini ada kurungnya, R yang dikurangi 1. Dengan catatan, note, R-nya harus lebih dari 1. Oke. R-nya harus lebih dari 1. Nah, kalau dia nanti R-nya atau rasionya itu kurang dari 1, berarti pakai rumus yang apa dong? Nah, rumusnya tinggal dibalik. SN sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per R min 1. Kan kemarin, tadi Ustazah sudah ngasih contoh, rasio itu bisa pecahan, rasio itu juga bisa yang namanya bilangan bulat. Kalau dia ngomongin bilangan bulat dan dia di atas 1, kita berarti pakai rumus yang di atas ini tadi, ya kan? Kita pakai rumus yang di atas ini tadi karena rasionya lebih dari 1. Tetapi kalau dia bilangannya negatif, terus negatif setelah itu pecahan-pecahan, berarti kalian gunakanlah yang bagian bawah rumusnya. Oke, tanpa basa-basi lagi karena kita nggak membahas hal yang basi, maka kita lanjutin aja untuk example-nya. Sudah siapin contoh. Kalau Ustazah tadi pakai barisan yang tadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Berarti kita telah dulu ya yang jadi A siapa? 2-nya, R-nya ininya dikali 2, berarti rasionya juga 2. Setelah itu yang kita pakai karena rasionya lebih dari 1 nih, angka 2 kan lebih dari 1. Berarti kita pakai case yang pertama. Yang pertama. Berarti rumus SN-nya adalah A yang dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Kalau contohnya Ustazah nanya S6 sama dengan berapa? Nah, berarti S6, R-nya diganti 6 semua ya nanti. A-nya udah ketemu 2, R-nya adalah 2. 6-nya kita masukin ke N dikurangi 1 per 6 yang dikurangi 1.
kok 6? 2 yang dikurangi 1, R-nya kan 2 yang dikurangi 1. Berarti nanti hasilnya adalah 2 yang dikali pangkat diselesaikan dulu baru dikurangi dengan 1. 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64 yang dikurangi 1 per 2 kurangi 1, 1. Berarti 2, 64 kurangi 1, 63. Membagi 1 nggak saya tulis ulang lagi. Karena kalau dibagi dengan 1 tuh kan nggak ngefek. Angkanya tetap kan yang di atas. Sehingga saya nggak nuliskan ya. 2 kali 63, 126. Jadi S6 atau deret ke-6 pada barisan yang di atas ini tadi itu adalah 126. Ini artinya itu dari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sampai U6 itu hasilnya adalah 126. Oke, paham kan bedanya deret dengan barisan? Kalau barisan tadi hanya menatap angka-angka itu menjadi susunan yang lebih rapi, mempunyai pola, mempunyai aturan. Tapi kalau deret, kita ngomongin aturan penjumlahan pada barisan tersebut. Oke, sudah paham kan? Kalau sudah paham atau mungkin kalian masih ada beberapa yang masih miss, silahkan diulangi lagi videonya. Bisa kalian slow respon lagi, bisa kalian slow motion atau gimana sehingga kalian lebih paham. Terus untuk penugasan dari part kedua ini nanti Ustazah minta kalian buat rangkuman pembelajaran bab 1 kali ini, yakni tentang pola bilangan dari pertemuan pertama kita sampai pertemuan kedua ini. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai menuliskannya rangkuman ini di buku, kalian bisa memfotokannya dan melampirkannya pada Google Classroom yang sudah disediakan. Kalau catatan kalian ini lebih dari 1 lembar, gimana Ustazah fotonya? Ya udah, fotonya ya difotokan semua yang ada di catatan kalian. Kalau catatan ini menghabiskan 3 lembar, ya udah 3 lembar itu yang difotokan. Kalau membutuhkan 7 lembar, ya udah 7 foto itu yang dilampirkan pada penugasan Google Classroom kali ini. Jadi Ustazah tidak memberikan penugasan dalam bentuk soal, tetapi dalam bentuk aktivitas tangan kalian, biar kalian nggak kaku-kaku tangannya, biar catatan matematika itu tetap ada. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Mohon maaf atas salah kata dan salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.